أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jemaah Majelis Ta'lim Ba'dal Maghrib Islamic Center Bangkinang yang kami muliakan, dan seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada. Mengawali kajian kita pada malam yang berbahagia ini, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat kesehatan, panjang umur, sehat badan. Hari ini Allah ringankan langkah kaki dan ayun tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi kita ini nikmat yang sangat besar. Di saat dimana sebahagian dari makhluk Allah ini disibukkan dengan aktivitasnya, sehingga terkadang lupa menyisakan sedikit dari sekian banyak waktu yang Allah berikan untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Jemaah dirahmati Allah, kenapa susah orang duduk di majelis ilmu? Ternyata orang yang duduk di majelis ilmu itu pahalanya besar. Di sebuah hadis Rasulullah dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa kata Allah yang menjalani sebuah jalan yang di situ dia bersentuhan dengan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi jalan belajar menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Makanya kalau kamu tanya apa-apa, mana amai pasau di Masoji? Hah? Ramai pasar lagi kan? Mana ramai mall daripada masjid? Ramai mall tuh. Karena ternyata jalan ilmu adalah jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kami katakan mari awak bersyukur. Tapi bukan nyombongkan diri, tidak merasa diri lebih dari baik dari orang lain, kita bisa di masjid, tidak. Tetapi ini adalah sebuah ukuran. Karena orang yang belajar itu ternyata hadiahnya surga. Ternyata hadiahnya Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita berada di majelis yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Paling tidak ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah berikan kita ketenangan batin, ketentraman jiwa. Karena itulah hakikat dari kebahagiaan kita. Orang kalau sudah tenang hatinya, bahagia hidupnya. Itu saja ukurannya. Bukan ukuran banyak uangnya, bukan. Bukan ukuran tinggi jabatannya, bukan. Orang ketika sudah tenang hidupnya, itulah ukuran kebahagiaan. Maka orang miskin pun berhak bahagia. Walaupun dia kurang harta, tapi Allah berikan dia ketenangan jiwa, ketentraman batin,
Itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Maka salah satu yang membuat kita bahagia adalah ketika kita berada di majelis ilmu, ketika kita berada di rumah Allah, di mana kita selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang dikatakan Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, hanya dengan zikir kepada saya yang akan membuat hati kita tentram. Jadi inilah nikmat yang luar biasa. Tonang hati awak, ya, tentram jiwa awak. Mudah-mudahan bahagia kita. Bahagianya kita hari ini adalah sinyal kebahagiaan kita nanti di akhirat. Kalau di dunia aja susah bahagianya, bagaimana mungkin dia bisa bahagia nanti di akhirat kelak. Ibu bapak dirahmati Allah, selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Mudah-mudahan lisan kita selalu basah dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengucapkan selawat sebagai langkah untuk mensuburkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita lantunkan, yang selalu kita ucapkan menjadi wasilah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, malam ini kajian kita tentang Sya'ban. Tentang apa? Ya, fadilah bulan Sya'ban. Kalau kita lihat kalender, kita sekarang sudah berada di awal bulan Sya'ban ini. Maka jemaah dirahmati Allah, kenapa kita harus sampaikan kajian ini? Supaya kita ngeh. Ya kan? Kalau bahasa orang Jakartanya ngeh. Ngeh itu apa? Tak sadar awak anda. Ya. Sadar hendaknya kita bahwa kita sudah berada di Sya'ban. Ya, dan sebentar lagi masuk Ramadan. Ibarat olahraga, kita ini sekarang pemanasan untuk memasuki bulan Ramadan. Maka sebelum Ramadan masuk, Allah dahulukan Sya'ban. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Sya'ban bulan mulia ini memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin melihat kadar kemuliaan dari bulan-bulan ini, lihat apa yang terjadi di bulan itu. Lihat apa fadilah keistimewaan yang disampaikan Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat bulan itu ada kejadian yang istimewa, ada di situ ayat-ayat yang bercerita tentang bulan tersebut, atau ayat yang Allah turunkan di bulan tersebut, ada hadis Rasulullah yang menceritakan bulan tersebut, maka bulan itu mendapatkan sebuah keberkahan, sebuah keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini ingin kami sampaikan, Sya'ban salah satu bulan al-azimah wal karimah. Bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan. Apa sebabnya Ustaz? Sebab inilah yang kita kaji malam ini. Sehingga kenapa bulan ini mulia? Yang pertama jemaah dirahmati Allah, bahwa di bulan ini adalah bulan di mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi dahulu ketika Nabi dan sahabat sholat,
Itu belum lagi menghadap Ka'bah seperti kita zaman sekarang ini. Awal Nabi menerima kewajiban sholat, beliau dan sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kisahnya jemaah yang dirahmati Allah, pada suatu hari Nabi dan sahabat berkunjung ke sebuah rumah sahabat Rasulullah yang bernama Ummu Bishrin dari Bani Salamah. Nabi berkunjung ke rumah salah seorang sahabat. Tentu kalau Ummu Bishrin itu padusi, perempuan apa laki-laki? Perempuan, Ummu Bishrin perempuan, tetapi dia sahabat, golongan sahabat Rasulullah. Nabi berkunjung dengan sahabat-sahabatnya, tentunya bukan beliau sendiri, ke rumah salah seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Bishrin dari golongan Bani Salamah. Di saat menjelang zuhur, biasalah oma-oma, ibu-ibu, kalau kan siang apa kojonya? Menyiapkan makanan, masak di dapur. Dan Nabi datang ke rumahnya dengan para sahabat. Ummu Bishrin ingin memberikan hidangan kepada Rasulullah. Maka masaklah beliau. Karena hari sudah hampir zuhur, Nabi pun izin untuk sholat zuhur dengan sahabat. Ini kisahnya. Jangan dirahmati Allah, di saat Nabi sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. 2 rakaat Rasulullah sholat, turun wahyu. Turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini tentu sebagian daripada ayat yang turun saat itu. Intinya di situ. Di saat Nabi dan sahabat sholat zuhur 2 rakaat, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tadi Nabi sholat menghadap mana? Baitul Maqdis. Ketika ayat turun, wahai Muhammad, kata Allah, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau awak di mana Masjidil Haram? Sebelah barat. Iya enggak? Kalau ambo sekolah dulu di Syam, di Damaskus, kiblatnya tak ke barat doh, ke timur. Karena posisinya beda. Indonesia posisinya Masjidil Haram berada di sebelah barat. Matahari terbenam. Kalau di Damaskus, ambo salat subuh, matahari nampak dari muka. Tobi pagi-pagi. Jadi kami itu salat ngadep timur. Karena posisi Ka'bah yang berbeda. Karena Ka'bah berada di poros bumi, di tengah-tengah. Jadi ketika 2 rakaat datang ayat, Muhammad, kata Allah, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka bekeloklah Nabi 180 derajat. Dari Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Langsung menghadap. Putar balik. Dek sahabat nengok Nabi berputau, apa yang dilakukan sahabat? Berputau pula orang tu. Karena kan makmum wajib ikut imam. Karena Nabi berputar arah Masjidil Haram, maka sahabat pun ikut berputar. Maka jemaah yang dirahmati Allah, 2 rakaat Nabi menghadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, 2 rakaat Rasulullah menghadap ke Ka'bah, Baitul Haram. Maka itulah
asbab kenapa ayat ini turun. Di tempat Nabi sholat tadi dibangunlah kemudian masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Apa nama masjidnya? Masjid Qiblatain. Yang pernah haji, pernah umrah, tahunya masjid juga. Masjid Qiblatain itu artinya masjid dua kiblat. Disitulah Nabi dahulu sholat dengan sahabat menghadap 2 rakaat ke Masjidil Baitul Maqdis dan 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Dibangunlah di situ masjid namanya Masjid Qiblatain. Di mana tuh? Di Madinah Al-Munawwarah. Maka di Sya'ban itulah terjadi pemindahan Ka'bah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Melalui turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya tadi? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka ibu bapa yang dirahmati Allah, itulah salah satu yang membuat Sya'ban ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat untuk pindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Baitul Haram ataupun menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kejadian, dan kejadian yang pertama di bulan Sya'ban. Yang kedua, turunnya ayat Al-Quran di surat Al-Ahzab yang menceritakan tentang diwajibkannya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayatnya? Mungkin awak hafal kan, insyaallah ya. Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Telepon ada ayat tu? Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru datang seruan kepada kita orang beriman. Orang-orang beriman, kata Allah, salawatlah kalian kepada Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Dengan salawat yang sesempurnanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayat ini turun di bulan apa? Sya'ban. Allah, malaikat salawat kepada Nabi. Kira-kira luar biasa nak itu ibu bapak? Allah dulu salawat, baru malaikat. Setelah Allah dan malaikat bersalawat, baru datang perintah. Apa perintahnya? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang beriman, kata Allah, salawat kalian kepada Nabi dengan sesempurna salawat. Allah dulu, kemudian malaikat. Jadi dulu pernah di pengajian kami sampaikan bahwa ternyata selawat ini mencontoh siapa ini? Mencontoh Allah dan para malaikat. Allah berselawat ke Nabi, iya. Nah, malaikat berselawat ke Nabi, iya. Tentu kita kemudian orang beriman diperintahkan oleh Allah perbanyak selawat kepada Nabi. Kini awak kaji, apa perbedaan selawat Allah, malaikat, ya selawat awak? Beda nak kira-kira? Atau sama? Enggak.
Selawatnya Allah kepada nabinya itu adalah rahmat. Begini penafsiran yang disampaikan oleh para ahli mufassir, ahli tafsir. Selawatnya Allah kepada nabinya itu adalah rahmatnya Allah kepada nabinya. Selawatnya malaikat kepada Rasulullah itu adalah istighfarnya malaikat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya kita kepada Nabi adalah doa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi artinya Allah selalu memberikan cinta kasih sayangnya kepada Rasulullah sampai Nabi pun diberi gelar dengan Habibullah. Malaikat selawat kepada Rasulullah adalah istighfarnya para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meminta ampun kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti Nabi berdosa. Ya. Ada para orientalis mengatakan berarti Muhammad itu berdosa. Kenapa? Malaikat aja beristighfar untuk dia. Bukan begitu maknanya jemaah yang dirahmati Allah, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum dari dosa. Ya, beliau tidak diberikan dosa oleh Allah. Bahkan bukan Nabi saja, seluruh al-anbiya wal mursalin ma'sumin. Mereka dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Jadi istighfar itu bukan berarti Nabi berdosa, bukan. Ya, jadi jangan dipahamkan seperti itu. Sama kita ketika kita berangkat dari rumah, musafir misalnya, kita minta doa sama orang tetangga, keluarga, doakan ambo selamat. Itu artinya dia tak selamat? Kan tidak. Ya. Jadi sehingga malaikat berselawat itu artinya istighfar, kita berselawat itu maknanya as-sana'u wa du'a, memuji Nabi dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, intinya ayat tadi diturunkan di bulan apa? Sya'ban. Makanya kenapa kemudian di situ ada perintah selawat? Berarti selawat itu wajib. Iya. Selawat itu wajib hukumnya. Setuju apa-apa adanya? Setujunya. Selawat itu wajib hukumnya. Apa alasan Ustaz? Ambo tanya apa-apa. Apa-apa kalau sholat tidak pakai selawat, sah tidak sholat tuh? Hah? Awak sholat begini, tidak pakai selawat ke Nabi, sah sholat awak? Tidak sah. Kenapa? Karena selawat itu rukun sholat. Bila awak baca selawat tuh? Waktu awak tahiyat akhir. Ya enggak? Ketika kita tahiyat akhir, kita diwajibkan di situ membaca solawat. Ya. Maka solawat kepada Rasulullah merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Sehingga wajib, asal hukumnya wajib. Solawat itu hukumnya wajib. Makanya dikatakan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Khutbah Jumat, ya kan? Dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak baca selawat di rukun khutbah, ya maka khutbahnya tidak sah. Asal hukum selawat wajib karena di Al-Quran dikatakan sallu alaihi wa sallimu taslima. Jemaah yang dirahmati Allah, itu dua. Yang ketiga, yang terakhir ini, tentu banyak lagi. Teman kajian malam ini tak mungkin kami sampaikan semua. Ya, ada sekitar 8 ya penyebab kenapa Sya'ban ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kaji 3 saja. Yang terakhir,
Kenapa bulan Sya'ban ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada satu malam yang dimuliakan Allah di malam bulan Sya'ban yang diistilahkan dengan nisfu Sya'ban. Iko kalau nak mengaji awak lewat kok. Nak tekonang le nisfu Sya'ban le. Apa arti nisfu Sya'ban tu? Pertengahan bulan Sya'ban. Ya, malam Lailatul Nisfu Sya'ban adalah malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan salah satu malam dimustajabkan doa yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban malam yang dimuliakan. Makanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika bulan Sya'ban dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, dikatakan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban dan siang nisfu Sya'ban. Oh Ustaz, kan hadis dhaif Ustaz. Hadis dhaif itu hadis enggak? Hadis dhaif itu hadis. Yang tak hadis, hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang dibuat-buat, bukan dari Rasulullah. Kalau hadis dhaif itu tetap qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi level hadisnya lemah. Boleh diamalkan Ustaz? Boleh. Kata ahli para hadis di dalam ilmu mustalah hadis atau usul hadis, hal-hal yang berhubungan dengan fadailul a'mal boleh mengamalkan hadis dhaif. Ini zaman sekarang ada orang dibuangnya hadis dhaif itu semua. Berarti kalau dibuang hadis dhaif sama saja kita tidak percaya dengan ucapan Nabi. Iya hadis dhaif. Yang membuat dhaif itu karena riwayatnya, bukan karena bukan ucapan Nabi. Hadis dhaif tetap ucapan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena ada masalah di matan dan periwayat, maka level hadisnya lemah. Kapan boleh diamalkan? Kata para ahli hadis, diamalkan untuk fadailul amal. Untuk amal, untuk fadilah keistimewaan amal, silakan diamalkan. Maka Ambo katakan malam ini, jangan sempat hadis-hadis dibuang semua. Pokoknya kalau tak sahih, nggak diterima. Berarti hilanglah ratusan ribu hadis Rasulullah. Kalau cuman Bukhari Muslim. Terus mana riwayat yang lain? Ya, Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Hakim, ya, dan banyak lagi periwayat hadis yang lain. Itu kajinya tentu di mustalah hadis. Nah malam ini ada hadis Nabi yang menganjurkan hidupkan malam nisfu Sya'ban dan berpuasalah di siang nisfu Sya'ban. Apa hadisnya? Ambo bacakan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'bana, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Kata Nabi, kalau lah masuk malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah, hidupkan malamnya, puasa siangnya. Mau hitung-hitung hari apa kira-kira nisfu Sya'ban tu? Kalau tak salah, hari Sabtu esok, Sabtu malam Ahad, itu malam nisfu Sya'ban. Berarti malamnya kita hidupkan. Hidupkan itu untuk apa? Untuk ibadah dan taat kepada Allah. Siangnya kita berpuasa. Dasarnya apa tadi? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Sunan Ibnu Majah. Apa katanya? Qumu lailaha wa sumu naharaha. Malamnya kalian berdiri itu maksudnya ibadah, siangnya puasa.
Alah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari hadis. Masih ada beberapa sambungannya lagi karena waktu kita. Maka hadis ini menyuruh kita untuk ibadah di malam nisfu Sya'ban. Ibadah. Bermunajat, berdoa kepada Allah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran malam. Sudah tu berikut tengah malam, tahajud, witir, sahur untuk puasa di hari nisfu Sya'ban. Hadis inilah yang kemudian ulama-ulama kita membuat cara bagaimana malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan. Maka disuruh kumpul di masjid, ngapo, baca Yasin. Ustaz, apa mesti baca Yasin? Yang tidak mesti. Kenapa ada dibuat baca Yasin? Karena itu Al-Quran. Kalau tidak baca Yasin, tidak sah malam nisfu Sya'ban. Bukan begitu. Ya, kalau mau baca Yasin, silakan. Pahala lah. Pahala. Karena itu Al-Quran. Apa mesti baca Yasin? Tidak mesti. Kalau kamu mau baca khatam Quran malam itu, bagus sekali. Baca 30 juz. Luar biasa. Ini cuma cara bagaimana para ulama menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Berapa kali baca Yasin? Sampai 3 kali. Mesti 3 kali, Ustaz? Enggak juga. Jadi artinya itu bukan suatu hal yang wajib. Tetapi para ulama membuat cara bagaimana kaum muslimin itu enggak. Apa tadi enggak itu? Sadarinya kalau malam itu malam nisfu Sya'ban. Karena itu malam mulia, ayo kita ke masjid, iktikaf di masjid, baca Al-Quran. Apa yang kita baca? Yasin. Pahala kita baca Yasin malam itu pahala. Karena itu Al-Quran. Kalau tidak baca Yasin boleh? Boleh, silakan. Mau baca Al-Baqarah silakan. Mau baca Ali Imran silakan. Ya. Jadi kumpul, dibuat, baca Yasin, perbanyak sholawat, zikir, sholat jamaah di masjid sampai Isya, bermunajat, berdoa kepada Allah. Mau dilanjutkan dengan qiyamul lail silahkan, sholat sunnah silahkan. Pak Ustaz mesti di masjid? Nah, mesti di masjid. Saya mau di rumah saja sama keluarga, silahkan. Yang penting malam itu diistimewakan. Kenapa kita istimewakan? Karena Allah dan Rasul yang mengistimewakannya. Silakan mau di rumah, mau di musola, mau di masjid, silakan. Yang penting jangan lupa. Nah, kalau malam itu malam mulia. Ikon ndak gara-gara masalah hadis dhaif ndak takonang nisfu Sya'ban le. Kawan baca Yasin di masjid, awak masih bajojang jadi pasau. Nongkrong di warung kopi. Mendingan saudara kita baca Yasin daripada nongkrong di kedai kopi. Ini bagaimana kemudian kita mengamalkan apa yang disampaikan Nabi, qumu lailaha wa sumu naharaha. Beribadahlah di malam nisfu Sya'ban, kemudian berpuasalah di siang nisfu Sya'ban. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 poin kajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur awak sampai ke nisfu Sya'ban, insyaallah kita isi dengan ibadah, kita isi dengan puasa. Mau puasa sekarang silakan. Karena Nabi juga paling banyak dia suka puasa di bulan Sya'ban. Silakan puasa, tidak ada masalah. Niatkan puasa sunnah Sya'ban. Ya, banyak dasar hadis-hadis dari Rasulullah. Kalau Nabi disaksikan oleh para sahabat, beliau hampir setiap hari puasa di bulan Sya'ban. Kalau enggak tolong awak puasa tiap hari, minimal puasa di nisfu Sya'ban. Insya
insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita. Mudah-mudahan panjang umur di nisfu Sya'ban, dan insyaallah Allah teruskan panjangkan sehat badan sampai kita menghadapi bulan mulia, tamu mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.